Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, tergantung Anda kapan menontonnya dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mudi di acara BTV Inspiratif BTV. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang inspiratif di bidangnya. Nah pemirsa, kita sudah kedatangan bintang tamu nih hari ini yang spesial yang bisa kita ajak berbincang tentang bisnis kopi. Di sini ada Pak Aryansyah. Beliau adalah seorang pegawai pemerintahan yang juga aktif di berbisnis kopi. Sebelumnya sempat menjadi kepala dinas perdagangan dan perindustrian. Dan Pak Aryansyah juga akan berbagi pengalaman dan motivasinya nih dalam membangun bisnis kopi dan ajakannya yang dekati kopi jauhi narkoba. Halo Pak Aryansyah, apa kabar? Baik, Mbak. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang sekali nih kami dapat berbincang dengan Bapak. Diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Iya nih Pak, ini bisa diceritakan ya nih Pak, awalnya Bapak bisa suka kopi dan apa hubungannya dengan narkoba, jauhi narkoba? Ya. Jadi kalau kopi sebenarnya kita tahu dari dulu ya. Tapi bagaimana saya getol-getolnya kopi? Yang pertama memang pada bulan Agustus 2017 saya dipercayakan menjadi kepala dinas Perindak Provinsi Jambi. Nah, di sana salah satu tugas saya yaitu mengangkat bagaimana tingkat daripada perdagangan, ya, perdagangan baik itu dari lokal ke nasional maupun ke dunia luar. Jadi saya tertarik ke kopi karena saya melihat memang kopi Jambi, ya, itu boleh dikatakan kopi yang terbaik, tetapi pada saat itu kita belum membrandingnya dengan baik. Nah, itu salah satu juga tugas kita di Perindak Provinsi Jambi, membranding sesuatu menjadi nilai tambahnya tinggi. Ya, merek kan bisa saja beda, isi sama, tapi merek beda itu pasti nilainya beda. Ya, karena memang kita ketahui branding itu sangat perlu. Nah, di sana saya berpikir kopi Jambi ini harus kita angkat melalui branding, melalui kompetisi. Dan pada bulan Oktober tahun 2017 lalu, kopi Jambi Kerinci itu menjadi juara pada Kopi Weeks 2017, Jakarta Kopi Week. Jadi di Jakarta itu setiap tahun ada nama festival kopi namanya Jakarta Kopi Week. Kopi Week. Itu ada 3 penghargaan yang dia terima. Dari situ saya tertarik, wah, kenapa tidak kita branding lagi? Kenapa tidak ini kita ikuti event-event? Kenapa tidak ini kita angkat? Karena kalau kita mengangkat kopi, otomatis nanti feedbacknya kembali kepada petani. Petani nanti akan dia menjaga kualitas mutunya, pasti dia konsisten sehingga harganya akan naik. Jadi memang di kopi ini bergainingnya sangat tinggi. Setelah itu kopi Jambi setiap event baik nasional maupun luar itu selalu ikut. Ya. Kalau luar negeri biasanya kita ngirim sampel, tapi kalau dalam negeri kita ikut. Nah, ini di sini kita selalu membawa di dinas Perindak, kemudian dinas perkebunan juga selaku leading sektor hulu itu selalu kolaborasi bagaimana kopi ini terkenal. Dan alhamdulillah kopi Jambi memang kalau saat ini ya itu boleh dikatakan terkenal. Sebagai contoh ini ya, tahun 2021 ini kopi dari Sungai Penuh Kerinci Rajia, nah ini Rajia, ini mewakili Indonesia di Festival Kopi London. Nah, bulan September nanti dia mewakili Indonesia. Ini ya Pak ya? Iya, sementara di Indonesia kan banyak kopi dari daerah lain. Iya, Nah, kopi Rajia dari Sungai Penuh dengan prosesor petaninya Pak Beni, istrinya Bu Herlina ini bisa mengangkat kopi ini yang nanti diperlombakan mewakili Indonesia di London. Itu tingkat dunia. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa nanti kopinya Rajia ini menjadi juara. Amin. 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 Ya. Amin. Membanggakan Indonesia. Iya, itu sekilas Terutama Jambi. cerita kopi. Ya. Terus hubungannya dengan narkoba nih Pak? Menjauhi Kalau narkoba. kopi ini kita tahu ada zat kafein. Iya. Nah, kafein ini candu gitu. Saya tidak tahu, tetapi ada korelasinya ya. Ternyata dengan tumbuhnya
kafe-kafe di Kota Jambi yang dulu tahun 2017 itu puluhan, sekarang sudah ratusan, Iya. bahkan nggak bisa dihitung lagi. Itu sedikit banyaknya itu mengurangi kenakalan remaja. Kenakalan kan banyak, bisa ngedrugs, bisa jadi yang racing lain sebagainya. Nah, kita lihat itu berkurang karena banyak anak-anak memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan kafe-kafe itu sebagai tempat mereka, bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka berdiskusi lain sebagainya. Nah, disitulah saya berpikir kenapa tidak kita canduin ya anak-anak muda dengan kopi. Iya. Dan sekarang kita lihat sudah menjamur kopi shop dan sudah menjamur anak-anak muda yang memanfaatkan kopi shop sebagai dia ya kongko-kongko, Iya, dia belajar dan sebagainya. ala-ala. Iya. Memangnya Bapak pernah ketemu langsung nih Pak dengan pecandu narkoba yang kemudian mungkin berhenti atau Saya apa? bukan ketemu langsung, tetapi bukan di Jambi, di Iya. Lampung. Saya langsung ketemu orangnya. Bukan ketemu langsung di Jambi maksudnya, saya ketemu Iya, orangnya. iya. Saya lihat dari fotonya, karena sekarang dia sudah buka kopi. Sudah beberapa gerai kopi, bahkan bukan hanya di Lampung, di Jambi pun ada. Namanya Warkop Wow. Nah, itu ownernya adalah pecandu berat yang pernah masuk rumah sakit. Mohon maaf, itu yang boleh dikatakan sudah stadiumnya saya nggak tahu itu, yang pecandu berat. Dan alhamdulillah sekarang dia sebagai motivasi. Kemarin dia ada ke sini untuk juga. Iya, dia memberikan motivasi bahwasanya kopi itu bisa juga untuk kesehatan. Nah, bisa untuk kesehatan. Kita lihat dari dia pecandu, sekarang dia penikmat kopi, bahkan pecandu kopi. Kafeinisme kalau saya bilang. Kafeinisme. Dan itu positif. Karena di dalam kopi itu ternyata ada juga zat endorfin gitu, yang membuat orang bahagia dan sebagainya. Bukan halusinasi. Itu kata dokter. Itu tahun berapa Bapak ketemu sama beliau? Baru kemarin pada bulan Dia ke Jambi. bulan 4, baru 2 bulan ini. Dia ada acara di Swiss Bell Hotel. Dia diundang oleh suatu lembaga NGO, dia ngisi materi dan saya bawanya sini. Dia buka juga di Jambi Pak. Dia ada buka cabangnya di Jambi. Ya, tempatnya di belakang SMA 1. Di belakangnya sama satu apa tuh Pak? Nama tempatnya? Namanya teman saya ketua dari kopi yang punya di Etalasi Cafe, di situ ada Warkop Wow. Jadi di situ ada edukasi juga tentang kopi. Iya. Terus bagaimana nih Pak menurut Bapak, pandangan Bapak nih tentang narkoba yang semakin hari semakin tahun kan semakin bertambah? Iya, kita tentu sangat miris sekali ya. Kenapa narkoba ini begitu kuat sekali ya mempengaruhi anak muda. Nah, kami selaku generasi yang mungkin sudah dikatakan ya bapak-bapak ya, mau deh yang mau, kita harus membantu pemerintah dalam hal ini BNN untuk membantu melalui domainnya masing-masing. Kalau saya mungkin melalui dengan sosialisasi edukasi di kopi. Saya banyak anak-anak muda saya tawarkan, kita cerita, kita sharing, kita sharing bagaimana kopi ini bisa bisa memberikan nilai pada mereka bahwasanya ngopi itu ternyata enak gitu. Kopi enak, kopi sehat gitu. Nilai positif. Nilai ya, Pak, positif. ya? Ini kita kembali lagi ke kopi. Yang memutuskan Bapak untuk berbisnis kopi, Pak. Nah, apa nih? Jadi memang saya ada 2 gerai kopi, Iya. ya. Karena saya pernah juga ditantang orang, masa Pak Kadis dulu, saya Kadis dulu ya, sekarang belum, nggak Kadis lagi. Ada nggak kafe yang menciri khas Jambi itu? Nah, saya ditantang itu, sehingga saya ingat pada Agustus saya memulai bisnis kopi Juaro 1. Ini tempat kita ini Koju 1. Ya, kebetulan di Oktober 1 Oktober Jambi tuan rumah Hari Kopi Internasional. Nah, jadi disitulah saya membawa tamu-tamu dari luar daerah ke sini. Ini loh, ada kedai kafe yang kebetulan saya nangani, dan saya bawa juga ke kedai-kedai kafe teman-teman yang lain. Nah, ternyata bisnis kopi ini kita bukan hanya mencari cuannya, tapi sharing. Karena kalau kita lihat kopi ini banyak filosofinya, dan filosofinya itu bisa itu untuk motivasi, bisa untuk ya kita nostalgia dan sebagainya. Nah, di situ bahkan saya kalau lihat di IG saya nih, nah ini bukan promosi, maupun di FB saya itu isinya filosofi tentang kopi. Iya, tentang kopi.
Jadi antara filosofi kehidupan saya masukkan dalam IG, dalam FB saya tuangkan. Kenapa Bapak fokus atau memilih bisnis kopi? Kenapa nggak bisnis lain? Sebenarnya saya ada bisnis lain, saya Apa itu, Pak? startup. Disebutkan. Ya, saya kebetulan ada dulu inisiasi waktu bulan Oktober 2019 sebelum saya tidak menjabat lagi, saya ada startup namanya Payo ke Pasar. Kayak ke pasar. Iya, itu sebelum COVID loh. Kita membuat startup Payo ke Pasar kerjasama dengan anak muda Jambi, namanya Hatami selaku CEO, kemudian Rapiki selaku CTO. Dan alhamdulillah sekarang Payo ke Pasar ini adalah salah satu startup terbaik di Indonesia dari 668 yang dimentorin oleh Kominfo menjadi peringkat 14. Peringkat 14 ya. Jadi kita belanja tidak perlu ke pasar, kita gunakan yang namanya HP, barang akan Bisa kita diantar. download di Iya. App Store atau Silakan nanti Play Store. di-download di Apple Store, di Play Store. Bayarnya pun bisa COD, bisa bayar lewat Alfamart, dan Dana. sebagainya. Dana, dari Shopee, ya. Shopee Pay ya Pak? Shopee Pay, ya Shopee Pay. Oppo bisa Pak? Oppo juga termasuk. Bisa Iya. juga ya Pak ya? Silakan nanti download saja di Play Store atau Apple Store Payo ke Payo ke Pasar. Oke. Gini kalau misalkan bicara tentang keluarga, apakah keluarga dan orang-orang terdekat mendukung nih Pak? Oh pastilah, ya. Yang namanya kita berbuat baik kan pasti. Saya bukan berarti saya, mohon maaf ya, saya buka kopi katanya harus nyari untung dah. Kita tahu sekarang zaman pandemi banyak orang gulung tikar, banyak orang ya lemas gitu dan sebagainya. Saya tetap eksis. Walaupun itu sih, saya anggap ini sebagai pengisi waktu saya. Bagaimana kita mengisi waktu yang positif selain kerja kan, karena saya juga ada tanggung jawab saya selaku pegawai ASN, tetapi juga saya selaku penggiat kopi juga, bagaimana saya selalu membranding kopi yang pada muaranya nanti akhirnya itu adalah nilai jual kopi Jambi akan naik dan kesejahteraan penaik ini akan meningkat. Oke. Baik Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Akan ada segmen selanjutnya yang pembahasannya akan lebih menarik dan seru lagi. Tetap bersama Pak Aryans ya. Stay tune di TV ya.